Hai, ketemu lagi di channel ini dan kita akan ngebahas seputar ikan cupang bersama dengan teman gue, Sidik. dan gue Badi. Dan kita lihat koleksi ikan cupang yang ada di sini. Let's go. Oke. Lihat di sini ikan cupangnya banyak banget ya. Ini koleksinya Sidik semua, masih bagus-bagus. Nah, kok ini diem aja, Dik? Wah, mati banget. Hah? Mati? Iya itu. Ya, seriusan? Iya mati itu, Mai. Ya, ikan cupangnya mati. Halo teman-teman, balik lagi di channel ini dan bareng sama teman gue juga pastinya, Sidik. Nah, tadi tuh sempat kita lihat juga ya, kalau misalnya salah satu koleksi ikan cupangnya Sidik itu yang ini nih, ini ternyata mati teman-teman ya. Lihat, nggak bergerak sama sekali, nggak berdaya dan nggak ada tanda-tanda kehidupan. Ini sepertinya betina ya? Betina ini mati. Ini kita akan coba cari tahu kira-kira apa sih penyebab ikan cupang itu bisa mati seperti ini gitu ya. Coba kita langsung tanya sama Sidik aja. Dik, kenapa nih Dik kira-kira? Kok tiba-tiba tadi pas gue lihat nih dari ujung sono semuanya bergerak, tapi di ujung sini kok ada yang mati gitu loh. Kenapa? Penyebab kematian ikan sih banyak. Yang prediksi utama banget sih karena sekarang kan lagi musim hujan nih ya. Kondisi juga nih ikan lagi di luar nih posisinya. Kemungkinan itu karena perubahan suhu iklim. Jadi kalau hujan itu kan pasti suhu di sini kan dingin. Nah itu biasanya buat si ikan nih rentan. Pokoknya maksimalnya itu di 40 derajatan lah ya. 40 derajat. 40 derajat lumayan tuh, panas tuh sebenarnya tuh kalau 40 derajat ya. Ya kalau buat di alam mah ya nggak panas-panas banget lah. Kayak di hutan emang lu ngerasa pasti dingin enggak kan? Oke. Lembab kali ya, lebih lembab. Oke, terus? Nah ini kan kalau di musim hujan, apalagi daerah kita nih, itu dingin banget buat si ikan, apalagi malam ya. Nah dia pasti ngerasa kedinginan, jadi dia tuh nggak nyaman. Oh, jenis ikan cupang ini dia justru nggak bisa ya dengan adanya air-air yang cukup dingin gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Makanya obatnya itu supaya mengantisipasi si ikan gak mati, yang kayak kemarin tuh kita pernah bikin kan, itu dikasih daun ketapang. Daun ketapang itu fungsinya buat netralin suhu air. Jadi airnya itu mau suhunya di luar dingin panas, air itu tetap stabil. Oke, tetap jernih, tetap bisa jadi apa ya istilahnya, tempat yang layak buat dia ini ya berkembang ya. Kalau jernihnya sih enggak, kemungkinan dia pasti makin coklat, makin. Oke. Jernih malah nggak bikin jernih sebenarnya. Enggak, soalnya kan ekstrak daun ketapang itu malah kayak bikin air nih dari bening bisa kayak teh warnanya. Jadi kayak agak kecoklatan ya, atau pokoknya berubah warna lah ya. Berubah warna gitu. Oke. Nah, kemungkinan juga selain dia kedinginan ya, bisa juga karena dia kebanyakan makan. Emang kalau jenis ikan kayak gini tuh dia doyan makan? Ya dia bisa disebut ikan predator juga sih. Selama makanan lu ngasih makan dia dikit, banyak, semakin banyak lu ngasih makan dia juga makan terus, sama kayak ikan mas. Jadi makanya kalau ngasih makan dia mendingan secukupnya. Biasanya seberapa banyak untuk satu ikan kayak gini? Satu ikan ini kalau buat cacing sih gue biasanya ngasih ya berapa ya, secuilnya aja, pokoknya secukupnya. Kira-kira susah buat ditakar. Pokoknya dia satu hari makan bisa 2 kali gitu lah ya. Iya, sehari 2 kali. Yang penting secukupnya. Bisa dibilang
seperempat dari badan dia lah. Itu seperempat dari badan dia seharinya. Seharinya. Oke. Makan itu tadi bisa apa? Bisa cacing apa? Cacing sutra. Terus jentik nyamuk, terus koto air. Nah, bisa lagi tuh ada tambahan lagi kalau kayak buat burayak ya, buat anak-anakan ikan. Oh, itu lebih bagus lagi pakai Artemia. Artemia itu apa? Artemia itu apa sih sebenarnya? Artemia itu dia kayak sejenis kayak kutu air juga. Warnanya merah juga, tapi dia lebih kecil. Kayak plankton gitu lah. Oke. Ada kemungkinan lain nggak, Dik? Tadi kan dari perubahan iklim atau perubahan cuaca, terus tadi karena makanan. Terus ada lagi nggak faktor lain? Bisa juga karena dia misalnya kita sering ngasih kebanyakan makan nih buat dia. Terus kan dia jadi sering BAB tuh. Jadi airnya juga lebih cepat kotor. Nah, itu bisa juga ngaruh buat ke ikan. Jadi karena airnya udah kotor banget, dia bisa makan kotorannya sendiri atau enggak dia makan dari airnya itu, kondisi dia jadi nggak fit, sakit, mati. Itu makanya kenapa kalau melihara ikan cupang itu paling nggak harus sering-sering dibersihin ya. Paling nggak berapa, 2 hari ya? Maksimalnya itu pokoknya seminggu sekali. Seminggu masih bisa? Iya, jadi kan misalnya kita kayak pergi-pergian keluar kota nih ya kan. Jadi kan nggak mungkin tuh bisa ganti air sehari 2 kali, apalagi misalnya 3 hari 4 hari. Pasti kan kalau keluar kota, apalagi kayak misalnya lebaran ya, pasti kan seminggu. Nah, itu pokoknya maksimal segitu. Seminggu lah ya. Nah, ngasih makannya gimana kalau pas lagi keluar kota gitu kan? Ya pas awal kita udah ngasih makan nih. Yang penting ngasih makan secukupnya. Nanti dia selama seminggu itu walaupun dia nggak makan, kalau kondisi airnya masih tetap bagus, dia tetap bisa hidup. Oke. Itu tadi ada 3 ya. Jadi pertama perubahan cuaca, kelebihan makan, terus airnya kotor atau mungkin dia makan kotorannya dia sendiri. Terus ada lagi nggak? Bisa juga karena dia stres. Nah, jadi ikan itu juga bisa stres, teman-teman ya. Jadi nggak cuman orang juga, nggak cuman gue, nggak cuman Sidik itu stres ya. Mungkin teman-teman juga pernah ngerasain yang namanya stres, tapi ikan itu juga ternyata bisa stres. Nah, penyebab ikan stres itu apa, Dik? Penyebab ikan stres juga banyak, cuman yang gue tahu aja ya, itu biasanya karena dia misalnya taruh di akuarium, terus juga kan itu ada filternya tuh, dia ngerasa kesedot, dia terus berenang, terus kan muter-muter kecapean, stres, akhirnya bisa mati juga. Jadi naruh di akuarium yang ada filternya itu juga riskan juga ya buat cupangnya. Tapi kalau filternya dengan tenaga yang normal, nggak terlalu berbahaya buat dia, nggak apa-apa. Kalau yang filternya gede banget, biasanya kan kalau akuariumnya gede, filternya gede, itu bahaya. Oke. Penyebab lainnya apa selain stres karena di akuarium gitu? Bisa juga dia stres karena nggak punya pasangan, karena sendirian. Jomblo. Iya. Jadi ternyata ikan jomblo pun bisa bunuh, bukan bisa mati gitu maksudnya ya, karena jomblo. Jadi teman-teman yang jomblo segera cari pasangan, jangan sampai kayak ikan ini. Kenapa bisa kayak gitu, Dik? Ya kan dia juga kayak ini kan yang mati jenisnya betina ya. Seharusnya kan dia rutinitasnya itu sebenarnya kalau udah di atas 4 bulan minimal ya 2 minggu atau 3 minggu sekali dikawinin buat ngurangin 2 minggu atau 3 minggu sekali dikawinin. Iya, karena kan udah banyak nih misal telurnya, jadi kan berarti dia bisa beranak lagi, berkembang biak lagi. Nah, jadi si telur ini di dalam perutnya bisa keluar. Emang ikan itu sebenarnya bertelur dulu ya, baru nikah gitu atau gimana sih? Ya, dia di dalam perutnya otomatis pasti ada telur. Jadi setelah misalnya kita udah umur 4 bulan 5 bulan nih, itu kan udah usia yang cukup buat dia kawin ya. Udah kawin, ntar selang 2 minggu 3 minggu itu biasanya si ikan ini udah ada telurnya lagi di dalam perutnya. Jadi tapi telurnya belum dikeluarin ya. Telur ini tuh kosong gitu maksudnya, telur kosong. Iya, yang nantinya setelah kawin baru diisi. Oke. Jadi kayak kalau orang mungkin sel telur kali ya. Sel telur. Nah, dia biasanya kalau yang udah kelebihan telur itu biasanya dia juga ngeluarin telurnya sendiri. Jadi kayak misalnya kalau
ngeliat ikan cupang nih di atasnya ada yang busa, tapi kalau yang betina dia ada busa terus ada bintik-bintik putih. Nah, itu berarti dia udah kebanyakan telurnya dikeluarin dari perut. Dia ngeluarin sendiri aja gitu tanpa dikawinin. Iya, ntar ujung-ujungnya ya biasanya si ikan sendiri kalau emang kondisinya dia lagi lapar, telurnya juga dimakan sendiri sama dia. Oke. Itu khusus yang betina ya. Khusus yang betina, karena yang mati ini juga betina nih. Kalau misalnya yang mati ini laki-laki, jantan? Ya berarti kemungkinan dia stres karena dia misalnya dia di akuarium kaca atau dia botol yang kelihatan kayak bentuknya kayak kaca nih, misalnya akrilik gitu ya. Nah itu mantulin tubuh dia sendiri. Oke. Nah, itu kan Skat-skat itu ya. Nah itu biasanya kalau dia ngeliat kayak ada musuh, dia pasti bawaannya tuh pengen nyerang terus lama dia juga stres mati. Oh, jadi kalau disekat itu pun juga sebenarnya rawan untuk bikin stres si ini juga ya? Iya. Jadi makanya kalau mau disekat itu mendingan jangan yang mantulin bayangannya dia. Oke. Kalau bisa ya mendingan kardus atau styrofoam yang kayak yang tipis-tipis tuh itu nggak apa-apa. Oke. Kalau yang gelap-gelap gitu juga nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yang penting intinya nggak memantulkan bayangan dia lagi gitu, karena nanti dia akan nyerang lagi dan akhirnya stres tuh dia. Stres mati. Oke, selain stres apa lagi? Baru 4 tadi tuh. Tadi perubahan cuaca, terus makan, air, stres. Ada lagi? Kemungkinan lain juga biasanya karena ini kondisinya di luar nih. Biasanya tuh ada hewan-hewan liar yang masuk ke tempat dia. Misalnya kayak contohnya tuh kayak semut atau apa, misalnya kayak tawon kan bisa aja tuh tawon, apalagi kayak musim hujan gini banyak laron, itu masuk ke tempat dia tinggal, takutnya dimakan atau apa ntar berpengaruh di airnya, itu juga bahaya. Oh, jadi sebenarnya keberadaan hewan lain itu juga bikin si cupang ini merasa tidak nyaman gitu lah ya. Bisa terancam atau apa. Jadi memang kondisinya kalau teman-teman punya ikan cupang, airnya harus bersih dan harus dijaga banget tempatnya ya. Iya. Gitu. Jadi itu tadi tuh beberapa kemungkinan yang bisa menyebabkan ikan cupang ini mati. Ya. Bisa kemungkinan lain, cuman ya sebatas pengetahuan gue sih cuman itu. Mungkin kalau mau ditambahin bisa di kolom komentar. Benar. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah nih ngelihat ikan cupangnya mati karena ini gitu, boleh aja tulis tuh di kolom komentar. Terus kasih tahu juga gitu ya, misalnya tipsnya gimana supaya ini ikan cupang masih bisa bertahan hidup lama lah gitu ya. Pokoknya jangan lupa untuk terus ikutin channel ini, terus bantu, terus juga support channel ini supaya terus berkembang bersama gue dan juga Sidik ya kan. Jangan lupa untuk terus apa Dik? Subscribe, di like juga, di share ke teman-teman lain supaya semua ini bisa ada manfaatnya, karena ini sifatnya informatif, bener gak? Bener banget. Karena gue ini awam, jadi kalau misalnya teman-teman yang awam tentang ikan cupang boleh nih gabung di sini, kita saling sharing, saling komunikasi, saling bertukar pikiran tentang ikan cupang ini. Betul. Oke, ini kayaknya kalau udah mati begini ngapain digoreng juga kayaknya enggak ya. Goreng enak sih, enggak tega. Enggak. Terus gimana dong, Pak? Ya udah, jadi kita mungkin akan singkirkan ini dari yang lainnya supaya yang lainnya juga nggak stres melihat temennya mati ya. Biar mereka tetap langgeng untuk hidup, ya nggak? Oke, paling gitu aja dulu informasi dari kita berdua ya. Pokoknya terus pantengin channel ini dan terus subscribe dan juga like dan juga pokoknya komen apapun lah pokoknya ya. Share juga biar kita sama-sama membangun informasi tentang ikan cupang. Oke, Badi cabut. Sidik cabut. Bye. Bye.